Oke, malam ini saya akan membahas mengenai ada 12 modul ajar gitu ya. Dan modul ajar yang sudah amat baik menurut saya sudah ada 4 yang saya sebutkan tadi. Ibu Lindawati, kemudian Ibu Lita, kemudian ada Bu Aliatul dan Ibu Artika. Yang lainnya masih ada catatan sedikit-sedikit ya Bapak Ibu. Nah, nanti yang baik itu akan saya berikan contoh gitu ya kepada Bapak Ibu gitu ya. Mungkin untuk menginspirasi modul ajar yang perlu perbaikan. Baik, yang pertama saya akan mereview miliknya Bapak Teguh Rahayu, gitu ya. Bapak Teguh ini sudah bagus, cuma saya memang em, TP-nya, saya lihat TP-nya, TP-nya kurang. Oh iya, Bu. Nah, oke, setelah melakukan presentasi, ini presentasi itu adalah kondisi peserta didik audien mampu menganalisa, mengevaluasi implikasi dari kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia. Ini adalah dua kata kerja operasional, di mana dalam satu TP hanya boleh satu, gitu Berarti ya. dia berarti dihapus, Bu ya. Iya, harus salah satu, gitu ya. Menganalisa C4, mengevaluasi C5. Kira-kira mana yang mau Bapak ini ya, yang Yang dihapus? Kalau menurut saya yang dihapus adalah mengevaluasi dihapus. Oh iya, C5-nya ya, Bu ya. Ya, sehingga ada C4 saja. Oke, Bu. Tuh, karena nomor dua, setelah melakukan presentasi, peserta didik mampu menilai. Menilai itu adalah temannya mengevaluasi, kata kerja operasionalnya mengevaluasi. Dia C5, Pak. Yang Oke. belum ada di sini adalah degree-nya. Degree-nya itu dengan benar, dengan tepat, gitu ya, dengan cermat, dengan itu. Jadi seperti setelah melakukan presentasi, peserta didik mampu menganalisa implikasi dari kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia dengan tepat. Dengan oke. Ya, Bu. Oke. Kemudian yang kedua, setelah melakukan presentasi, peserta didik mampu menilai peran pemerintah dalam menangani hak asasi manusia di Indonesia dengan benar. Boleh, ya. Setelah Mana melakukan saya? diskusi dan presentasi, peserta didik dapat merancang benar ini. Merancang itu C6. Jadi ada C4, C5, C6. Itu yang diharapkan Bapak Ibu. Ya, merancang kampanye digital kepada teman-teman masyarakat dengan tujuan memberi kesadaran pentingnya menegakkan hak asasi manusia di Indonesia, gitu ya. Nah, itu tiga-tiganya harus ada. Kalau Ya. ada amat baik, kalau ada tiga-tiganya. Kalau ada cuma dua baik, gitu ya. Oke, Tidak Bu. perlu di UKIN itu tidak perlu C1, C2, C3 itu tidak perlu Bapak Ibu gitu ya. Bu ya anaknya bingung nggak ada C1, C2, C3 ya sudah dikerjakan, diajarkan sebelum apa video UKIN diambil. Karena memang UKIN itu menilai kemampuan guru mengajar anak-anak dengan kemampuan mencapai TP-nya adalah C2, C3, C4, C5, C6 begitu ya. Oke. Kemudian saya lihat dulu. Saya lihat yang lainnya tidak masalah, Bapak. Model, metode, strategi sudah oke. Saya lihat kegiatannya. KSE-nya, KSE-nya sudah muncul. Kemudian diferensiasinya sudah muncul. Kemudian model pembelajarannya sudah ada. Gitu. Oke. Kemudian saya akan melihat pemetaan. Oke, jadi pemetaan itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu menginginkan nilai amat baik, maka pemetaan itu ada dua, yaitu pemetaan gaya belajar dan pemetaan kemampuan akademik siswa. Oke, baik Bapak Ibu, yang namanya bahan ajar itu seperti ini, diketik, gitu ya. Diketik seperti biasa, tidak screenshot dari mana-mana, tidak ada link. Mau link video, link web, link apa, nggak ada. Itu bahan ajar. Karena Bapak Ibu, kemampuan Bapak Ibu terhadap materi itu dilihat ya dinilai dari bahan ajar dan bahan ajar pada modul ajar dan dilihat ketika video. Itu ya. Ketika pembuatan videonya dilihat, oh miskonsepsi tidak. Gitu ya. Nah, sebenarnya minimal tuh 2 lembar saja Bapak Ibu. Karena apa? Memang untuk meminimalkan plagiasi. Gitu ya. Hmm. Media pembelajaran itu ada media berbasis IT,
ada media konkret atau realnya. Ya, oke. LKPD saya lihat miliknya Pak Teguh ini juga tidak ada masalah. Yang penting nanti ketika di Turnitin plagiasinya di bawah harus di bawah 30% Bapak Ibu. Oke, Bu. Gitu. Di sini penilaiannya sudah C4, C5, C6 ya Bapak Ibu. Tidak butuh C2, C3, C1. Jadi kalau sudah ada lengkap TP-nya, penilaiannya sesuai C4, C5, C6 itu oke. Ada lagi Pak Teguh, ini sudah bagus. Pak Teguh tinggal memperbaiki yang TP saja. Oke, Tidak usah langsung saya edit kok, Bu. iya, Ah, langsung ah. Pak itu Iya, diturnitin saja biar tahu ternyata biasanya turnitin itu kayak banyaknya itu di bahan ajar gitu ya. Itu oke, biasanya baik. sudah. Jadi Terima nanti di parafrase ya. ya, terima kasih, Bu ya. Sama-sama Pak Teguh, langsung dibuat videonya. Oke, terima kasih. Insya Allah besok, Bu. Semoga dilancarkan ya Pak Teguh. Amin, amin. Makasih banyak loh, Bu ya. Sama. Oke, Bapak Ibu, saya akan melanjutkan miliknya Bu Selvina. Apakah Bu Selvina ada? Iya, Bu, hadir, Bu. Oke, baik Bu Selvina. Saya Oke, baik. Saya akan karena ada beberapa catatan. Saya bisa direkam Bu Selvina, jadi nanti biar nggak terlalu lama nunggu videonya. Tapi saya sudah mengupayakan Bapak Ibu karena saya juga mikir kalau videonya tidak yang review-review tidak saya share nanti takutnya Bapak Ibu memang yang membutuhkan tidak ini Bapak Ibu tidak bisa mengulang-ulang. Saya mengupayakan ke admin untuk cepat segera gitu ya. Baik, miliknya Bu Selvina ini saya ada 6 gitu ya. 6 penilaian, 6 yang harus diperbaiki. Yang pertama adalah ini yang dipakai saya langsung menuju saja ini. Oke. Oke. Ibu di sini nanti diberikan yang namanya alokasi waktu ya di bawah mata pelajaran. Baik, Bu. Ya, alokasi waktunya 2 JP dalam kurung 2 kali berapa gitu ya. Apa 35 kalau SMP itu berapa? 35 atau 40? Iya. Oke, kemudian sebenarnya di sini juga sudah ada, Bu, tapi dinaikkan ke atas juga nggak apa-apa. Sini alokasi waktu ini dinaikkan di bawahnya mata pelajaran. Itu akan mempermudah tim penilai untuk melihat videonya Ibu nanti. Oh, iya, Bu. Oke, kemudian di sini Ibu mau oke. Di sini model pembelajaran yang digunakan adalah problem based learning. Kemudian ini ada 6. Siswa dibagi dalam kelompok kecil, keterampilan berkomunikasi. Ini apanya, Bu? Nah, ini yang saya harapkan adalah isi sintaknya. Gitu ya. Yang saya harapkan PBL itu isi sintaknya. PBL itu cuma 5, Bu, sintaknya. Sudah saya share di grup kelas ya. Iya, Bu. Di grup kelas itu ada PBL itu adalah mengorientasikan peserta didik pada masalah, Ini ya, mengorganisasikan fotokopi ya. kegiatan pembelajaran, membimbing Bukan. penyelidikan Mari kita mandiri cari. atau kelompok, mengembangkan dan menyajikan hasil Ya, sekarang karya, kalau gitu. menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, iya. Iya, Bu. Ya, ini kedua kakak, tapi tahu Bentar, kan? Kalau fotokopi sini loh. bentar Fotokopi. ya. Langsung. Ya tahu lah orang. Oke, baik. Kemudian di sini ada model model yang digunakan, kemudian sintaknya itu diganti, hanya ada 5 sintaknya. Kemudian di sini ada model pembelajaran tatap muka. Ini salah, makanya bisa dihapus. Tatap muka itu moda pembelajaran. Dulu kan daring, luring, tatap muka gitu ya. Nah, Iya, itu Bu. untuk yang lama, itu untuk kita waktu saat COVID. Nah, jadi boleh ditulis, kalau itu tatap muka, boleh ditulis diganti moda pembelajaran. Atau enggak dihapus saja. Karena memang kita enggak memang wajib tatap muka, bukan ini ya Bapak Ibu, bukan daring. Oke. Metode pembelajaran, oke. Oke, saya sumber belajarnya
YouTube-nya. Oke. Modelnya tapi di sana ya kalau saya lihat, nah, jenis asesmen awal. Oke, sebentar. Di sini tidak ada yang namanya sama sekali mengenai strategi pembelajaran. Jadi disebutkan model pembelajaran yang di sini yang tatap muka itu disebutkan aja strategi pembelajaran, isinya adalah pendekatan, diferensiasi, dan KSE. Gitu ya. Oke, kemudian saya melanjutkan ke TP. Bentar. Jadi saya akan melanjutkan dulu ke TP, catatan ketiga saya ada TP. Nah, tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran itu tidak usah terlalu banyak gitu ya, tetapi harus memuat salah satu. C4, C5, C6. Kalau bisa tiga-tiganya amat baik. Kalau bisa salah duanya gitu ya, salah duanya ya C4 sama C5, C5 sama C6, silakan itu baik nilainya. Nah, kalau di sini ini yang tujuan pembelajaran harian gitu ya. Peserta didik dapat menentukan itu C1. Peserta didik memahami itu C2. Peserta didik melakukan itu C3. Peserta didik menunjukkan perasaan itu C1. Gitu ya. Nah, kemudian yang ini, dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu melakukan dan mengidentifikasi itu ada 2 kata kerja operasional, di mana setiap TP itu hanya boleh 1 kata kerja operasional, 1 KKU-nya. Sehingga maka ini harus dirubah. Contoh ya di sini ya, sebenarnya ini, dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu analisis, jadi melakukan dan mengidentifikasi ini dihapus. Iya, Bu. Melakukan mampu menganalisa itu C4. Suku sejenis bentuk aljabar dengan tepat dan bertanggung jawab sudah. Nah, itu sudah betul, itu C4. Kita cari yang C5 gitu ya. C5 itu apa gitu. Melalui percobaan kartu aljabar peserta didik. Jadi melalui percobaan gitu ya. Itu adalah kondisi. Jadi TP itu harus sesuai dengan kaidah ABCD, audien, behavior, kondisi, degree. Nah, melalui percobaan kartu belajar, itu kartu aljabar ini adalah kondisi. Peserta didik audien dapat, ini bukan mengidentifikasi, menilai atau mengevaluasi konsep penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Jadi konsep ABCD-nya, gitu kaidah ABCD-nya itu sudah memenuhi dan ini C5 mengevaluasi. Sehingga yang atas itu tidak betul, tidak diperlukan, dia diajarkan sebelum video UKIN. Jadi anak-anak biar paham dulu gitu ya. Tetapi ketika video UKIN harus C4 menganalisa, C5 mengevaluasi. Kalau mau nilainya amat baik, maka harus ada C6. Gitu ya. C6 itu siswa mampu apa, membuat apa, merancang apa gitu ya. Nah, itu dimunculkan. Gitu ya, Bu. Yang lainnya bisa dihapus. Oke, kemudian saya akan melangkah ke langkah-langkah pembelajaran. Orientasi peserta didik pada masalah mengorganisasikan. Nah, ini langkah-langkah belajarnya sudah oke. KSN-nya ada, diferensiasinya ada. Gitu ya. Tadi cuma modul ajarnya itu yang langkah-langkah sintaknya yang beda. Ini sudah sintaknya benar yang di langkah-langkah pembelajaran. Oke, kemudian saya lihat langkah-langkah pembelajaran ini sudah oke, Kak. Diferensiasi, KSE sudah muncul. Yang perlu dibenahi lagi, jangan lupa nanti tanda tangan ya Ibu sama kepala sekolahnya. Baik, Bu. Oke, bahan ajar. Saya akan ke bahan. Pemetaan ada, bagus. Oke, kemudian saya akan KSE-nya dimunculkan bisa bahan ajar. Nah, bahan ajar tapi yang keluar media.
Jadi bahan ajar itu seperti yang saya contohkan miliknya Pak Teguh tadi itu adalah materi pembelajaran gitu ya. Ya, Bahan Bu. ajar itu adalah materi pembelajaran. Minimal 2 lembar. Ada yang menyampaikan di kampus saya itu 1 lembar nggak apa-apa sudah gitu ya. Tetapi kalau 2 lembar, 1,5 lembar itu tidak masalah. Yang penting tulisan sendiri tidak plagiasi. Nah, jadi kemudian saya akan media. Media pembelajaran PPT Aksi Ukin, iya. Nah, media pembelajaran itu kan ada. Nah, media pembelajarannya. Jadi media pembelajaran itu Bu, ada dua. Media A berbasis IT dan media B media konkret gitu Konkret. ya. Iya, media berbasis IT isinya apa? Bahan tayang sama video pembelajaran. Nah, ini bahan tayangnya sudah bagus. Tadi ada linknya, saya lihat di atas ada linknya video gitu ya, di langkah-langkah pembelajaran ada, di sumber belajar saya lihat ada, maka ditaruh di sini linknya, video Oh, pembelajaran ada linknya, sampul dari YouTube-nya tadi kan biasanya di YouTube itu ada sampulnya begitu ya, nah itu di screenshot ditaruh situ. Oke, kalau ternyata ada postage-nya pakai kuisis, pakai kohot, silakan dimasukkan juga di situ. Oke, baik. kemudian kalau yang B itu media pembelajaran konkret, ini dikasih tulisan media pembelajaran konkret. Isinya adalah media-media mungkin kertas gitu ya, apa kertas Manila yang sudah ada tulisannya atau media-media lain silakan difoto ya. Oke, LKPD saya lihat tidak ada masalah. LKPD sudah saya lihat. Kemudian yang selanjutnya adalah penilaian pengetahuan gitu ya. Refleksi guru bisa ditaruh yang paling akhir ya. Bisa Baik. kita penilaian pengetahuan dulu. Asesmen penilaian Baik. sikap, keterampilan dan pengetahuan. Oke, ini adalah keterampilan, kemudian sikap, pengetahuan peserta. Nah, Ibu, di pengetahuan itu ada 3. Yang pertama, kisi-kisi. Kisi-kisi soal. Itu harus ada. Baik, Bu. Kisi-kisi. Dan di dalam kisi-kisi soal itu harus ada level kognitif C4, C5, C6. Kemudian soalnya seperti apa? Kemudian ada kunci jawaban dan skor. Gitu ya. Kalau mau dikasih rekap nilai seperti ini boleh. Gitu. Tuh ya. Itu catatan saya Bu Selvina. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, Bu. Untuk sementara belum, Bu. Oke. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama, Ibu bisa langsung revisi ya sama mendengarkan saya gitu ya malam ini gitu, direvisi kemudian langsung diturnitin, ambil videonya rencananya kapan? Rencananya minggu depan, Bu, tanggal 20. Itu nggak mepet apa? Nggak mepet Bu, nggak. Kan tanggal 20 tuh ambil video, belum editnya. Tanggal 21 Iya. sebenarnya kita akan upload. Jadi sebelum tanggal 26 harus siap sudah upload itu. Bukan tanggal Baik, dua Bu. puluh sembilan ya. Karena ada peserta yang, Bu, ini kan ujian uploadnya tanggal 29. 29 itu ujian. Ujian tulis. Sedangkan ujian untuk upload, UKIN itu untuk upload, itu tanggal 21 sampai tanggal 26. Baik, Bu. Oke, baik. Apakah Ibu Istiqlal ada? Istiqlal Bu ada hadir. Istiqlal, oke, baik. Sebentar saya oke. Sebenarnya ini hanya saya punya 2 catatan saja, Bu, tidak banyak. Yang pertama adalah daftar pustaka saya lihat. Tunggu, Ya. daftar pustaka. Ada nggak ya daftar? Ada. Saya kiranya kok terlalu banyak begitu ya, Bu. Saya lihat bentar. Sudah saya lihat TP-nya sudah bagus, yang lainnya sudah bagus, Bu. Alhamdulillah. TP-nya C4, C5.
Terus kaidah ABCD-nya sudah muncul gitu, tidak ada masalah. C6-nya, Bu. Enggak ada, Bu. Nggak ada, bagus. Oh, ada. C6-nya ada, lengkap itu. 4, Ini 5, 6. 456-nya lengkap. Terus di Alhamdulillah. model pembelajarannya apa semuanya oke Bu, tidak ada masalah. Cuma saya yang keberatan itu kok terlalu banyak daftar pustaka loh Bu. Oh Gitu. iya, ya. Saya takutnya daftar pustaka seperti ini, penulisan seperti ini, itu akan memperbesar plagiasi Bu. Oh Plagiasi iya, di ya. bawah di atas 30% itu juga akan nggak, kadang dosen nggak mau menilai, sudah merah itu sudah tinggal gitu Bu. Gitu. Iya. Ya, saya Dikurangi aja dulu. iya, atau yang apakah benar-benar dipakai tidak itu Ada yang mengutip sedikit-sedikit gitu, Bu. dari buku Apa? itu, Bu. Iya. Kalau Apa yang menurut web itu yang perlu dihapus, Bu? iya, jadi menurut Iya. saya kalau Ibu mengutip itu kalau persis plek ketiplek kata-katanya persis, kemudian Ibu dikasih sumbernya seperti Nurjana 2025, berarti karya yang Nurjana bisa dilihat di yang sudah saya kutip kalimat ini gitu. Tapi kalau Ibu kalimatnya Ibu rubah sedikit itu sudah oke gitu maksud saya. Oh Iya, iya, ini dirubah, Bu. kalau dirubah ya nggak usah disebutkan, Bu. Oke, ini buku, artikel, situs web. Ini dari mana? Maksud saya ini itu plagiasinya besar. Saya yakin kalau Ibu nanti turnitin terus akan besar, itu akan bingung gitu maksud saya. Oh, iya, Bu, ya, Ya, Bu. itu daftar pustaka itu sebenarnya antara ada dan tiada, Bapak Ibu. Nggak ada itu nggak apa-apa gitu ya. Iya, alhamdulillah, ya, Terus Bu. nanti glosarium ini Bu, ini juga kalau Ibu ini tulisan sendiri. Ide-ide kalimat itu idenya sendiri, bukan melihat dari buku Iya. ya. Maka itu tidak akan merah. Tapi nanti kalau Ibu melihat terinspirasi nyatetnya dari buku gitu ya, maka akan merah ini, gitu ya. Enggak, Bu. Itu kalimat saya yang sederhana sekali. Oke, baik. Nanti bisa dibuktikan dengan Turnitin. Kalau Turnitinnya hasilnya di bawah 30 aman, Bu. Ya. Alhamdulillah, nggih. Oke. Oke, saya langsung itu. Kemudian halaman 29 keterampilan. Pemetaan oke ada. Saya cari dulu karena yang lainnya sudah bagus ini Bu. Saya emang sudah siap untuk ambil video. Kapan ambil videonya Bu? Itu, Bu, antri sama teman-teman. Insya Alhamdulillah loh Bu. Allah, Kalau insya ada Allah temannya tanggal 19-an. 19, ya sudah. Tapi untuk edit video Ibu dimintakan bantuan atau ngedit sendiri? Bantuan dong, Bu. Oke, tidak masalah. Yang penting itu memastikan dulu ya. Cinta oke gitu ya. Nggih. Kelihatan C4, C5, C6 sudah ada. Saya halam keterangan. Pengetahuannya oke. Terus Itu, Bu, saya lihat. soal di puisis itu saya uraikan di situ, Bu. Nggak apa-apa, Bu. Nggak apa-apa. Bagus kuisis itu nanti kalau lihat di videonya itu bagus gitu ya. Karena saya kok ini saya. Kalau saya dengan menilai dengan dosen saya gitu ya. Kok mesti yang ada kuisisnya, yang ada kok nilainya bagus gitu ya. Jadi saya kok, oh berarti teman-teman IT-nya memang harus 3 platform minimal yang dipakai. Kemudian eh, kan semarak gitu. Iya, Bu. Oke, Anak-anak semangat juga. Saya iya. belajar, Bu. Semangat ya Bu. Saya kemarin yang ngajari teman-teman satu sekolah gitu ya Bu, biar anak-anak senang ternyata besok kayak gini lagi ya Bu gitu. Nah itu nanti direfleksi loh Bu. Jadi refleksi kan ada dua, refleksi diri siswanya, ada refleksi pembelajarannya ibu gitu ya. Oh. Dan itu akan apa menyenangkan itu. Ibu Karena di kalau sini ada puisis itu anak-anak itu, Bu, selalu, Bu, kapan waktunya jenengan lagi gitu, Bu. Selalu itu keren Bu. menyebut. Iya, iya. Oke, Ibu ini ya di sini ada profil pelajar Pancasilanya ini dihapus gitu ya, boleh. Karena ini adalah diganti dengan kompetensi keterampilan, keterampilan ya, penilaian keterampilan atau kompetensi keterampilan gitu ya. Itu di Iya. sini. Oke, yang Kompetensi. lainnya keterampilan ya. Jadi kita menilai kompetensi keterampilannya anak-anak. Yang lainnya bagus Bu, tidak ada ini tidak ada ini dari saya. Bisa dilanjut Alhamdulillah. direvisi sedikit gitu. Langsung turnitin biar tahu dari mana
ada kalimat mana yang sama dengan orang lain gitu ya. Ya. Ya, jadi yang saya perlu revisi itu daftar pustaka dikurangi, Bu ya. Iya, sama yang Terus keterampilan tadi itu. Dua itu catatan saya. terampil alhamdulillah. Deg-degan saya, Bu. Dedekan ya di Bu Terima Dede kasih banyak, Bu. dedekan. Alhamdulillah. Oke, wes langsung persiapan Bu disiapkan bener biar tidak berkali-kali ngambil videonya Bapak Ibu. Ya, terima kasih, Bu. Sama-sama. Baik, saya akan lanjutkan Bu Nila ya. Jadi kalau Bu Lindawati nanti saya terakhir-terakhir untuk yang bagus-bagus tuh yang terakhir-terakhir juga. Jadi bisa kita contoh. Oke, adakah Bu Nila? Bu Nila Hainun? Oh, Bu. Ya Bu Adelia, Bu, izin tanya boleh? boleh. Eh, apa namanya? Ibu bisa nggak ya contohkan lagi penilaian diri gitu, cara kita apa namanya mengulas penilaian dirinya seperti apa itu nanti Bu penilaian diri siswa gitu. Terima kasih. Sama-sama. Baik ya Bu Adelia, nanti insya Allah di akhir diingatkan juga Bapak Ibu di akhir. Insya Allah ini kan nggak begitu banyak ya, karena yang lainnya sudah bagus-bagus. Baik, saya akan menjawab pertanyaan Bapak Ibu dulu. Bu boleh minta contoh model, oh sudah ini. eh Bu Rita, Bu, saya revisinya setelah tag video boleh-boleh, gitu ya. Jadi nanti video selesai ada edit, video edit, ada video utuh, dan ada modul ajar itu dikumpulkan kembali di link pengumpulan tugas. Itu akan saya lihat apakah sintak yang Bapak Ibu bawakan di video dengan modul ajar sama tidak, diferensiasinya kelihatan tidak, KSE-nya bisa muncul tidak. Nah itu bisa saya lihat nanti eh, sinkronisasi antara modul ajar dan video gitu ya. Bu Vera izin bertanya, Bu, di sana yang sudah direview harus dimasukkan ke asesmen diagnostik. Harus dimasukkan asesmen diagnostik. Maksudnya gimana? Asesmen diagnostik itu kan ada, harus ada, gitu ya. Apa buktinya? Buktinya adalah hasil pemetaan kebutuhan belajar siswa. Nah, itu hasilnya dari asesmen diagnostik itu. Jadi asesmen diagnostik atau pretest, Bapak Ibu ngomongnya ya, pretest atau asesmen awal itu tidak ada dalam langkah-langkah pembelajaran UKIN. Tetapi itu sudah disampaikan bahwa anak-anak duduk berkelompok itu berdasarkan hasil dari asesmen awal atau asesmen diagnostik. Nah, hasilnya kan yang saya sarankan kemarin ada soalnya, ada Google formulirnya, kemudian hasilnya kalau itu gaya belajar ya berapa orang, audio, kinestetik, visualnya berapa orang gitu ya. Mau disebutkan namanya boleh, mau disebutkan jumlahnya saja boleh, ya. Oke, Belum. Bu. Oke, Bu Nur, saya lihat dulu. Oke. Berarti sebelum tag video UKIN harus teliti modul ajar dulu nggih Bu, dan jika sudah diturunkan lebih dari 30% berarti harus diperbaiki dulu. Jadi gini Bapak Ibu, kan ini jadwal Bapak Ibu padat merayap gitu ya. Tanggal 17 besok saya harus bahas studi kasus. Tapi besok kalau nggak ada yang ngumpulkan lagi atau yang ngumpulkan cuma 3, waktunya kita kan banyak. Maka akan saya bahas studi kasus. Karena memang harus berlari Bapak Ibu ya. Nah itu. Jadi Bapak Ibu silakan diturnitin sama malam ini atau besok. Tetapi tag video itu tetap dilakukan gitu. Kan hanya tinggal sedikit-sedikit kita direvisi, diturnitin, lihat. Oh ternyata masih merah-merah, masih di atas 30. Ya harus dibenahi. Tetapi ya lanjut antara membenahi sama tag video itu tetap jalan. Jangan nunggu modul ajarnya sampai bagus baru ngambil video. Waktunya nggak notot Bapak Ibu. Karena upload kita tanggal 21, bukan tanggal 29. Upload tanggal 21 sampai 26 ya. Baiknya dua-duanya bersamaan. Kan tag video sama Turnitin beda jalur gitu ya. Turnitin bisa di admin mungkin itu 10 menit ya, 10 menit atau 15 menit. Kalau adminnya tidak sibuk gitu ya. Kalau adminnya sibuk biasanya Bapak Ibu nunggu gitu.
Bu, saya modelnya PBL. Ketika menginstruksikan belajar kelompok dengan LKPD, saya menginstruksikan kepada siswa yang tentang proyek yang akan mereka kerjakan. Ya bisa PBL, PBL. Gitu. Jadi PJBL itu Bapak Ibu ya memang harus buat rancangannya, buat jadwalnya. Sebenarnya kan harus ada jadwalnya toh, gitu ya. Oke, baik. Saya akan membahas miliknya Bu Nila. Semoga Bu Nila ada. Oke. Bu Nila. Bu Nila, Bu Nila. Apakah Bu Nila ada nggak ya? Apakah Bu Nila ada, Bapak Ibu? Hadir. Kalau hadir itu saya senang langsung ketemu. Bisa langsung direvisi gitu. Bentar, mungkin. Oh, Alhamdulillah. Saya cari-cari, Bu. Oke, baik. Saya, Bu Nila, akan membahas. Di sini ada 8 catatan ya, Bu. Yang pertama yaitu tentang alokasi waktu gitu ya. Alokasi waktu itu Ibu tulisnya 2 JP dalam kurung 2 kali 45 menit gitu ya. Nah, itu. Bu, kenapa seperti ini aja nggak apa-apa? Enggak, biar bagus sekalian. Jadi kalau saya itu tahunya ada beberapa yang saya centang. Jadi alokasi waktu itu 2 JP. Nah, berapa menitnya? Ibu berikan lengkapnya. Jadi 2 JP dalam kurung 2 kali 45 menit. Kemudian saya akan melihat yaitu model pembelajarannya, problem based learning, pendekatan berdiferensiasi, metode pembelajaran diskusi kelompok, presentasi, ceramah, tanya jawab gitu ya. Nah, kemudian di situ ada yang belum ada, sebenarnya diberi aja strategi pembelajaran, yaitu strategi pembelajaran adalah isinya pendekatan berdiferensiasi dan KSE, gitu ya Bu. Jadi KSE-nya dimasukkan di ini gitu ya, di dalam di G ini di antara ini. Nah, karena menurut saya Ibu sudah memasukkan KSE di langkah-langkah pembelajaran, ya. Oke, kemudian saya Maaf, ini mana? oke, yang sebelah sini ya Bu, metode ini. Jadi model pembelajarannya adalah problem based learning, betul. Kemudian strategi pembelajarannya adalah pendekatan berdiferensiasi dan KSE. Metode pembelajaran, betul. Oh, Diskusi kelompok, presentasi, ceramah, tanya jawab. Nah, memang metode itu harus beragam, Bapak Ibu. Ya. Oke, kemudian ini di sini adalah Ibu hanya mengumpulkannya, hanya C4 saja, TP. Kalau bisa, Ibu bisa C4, C5, C6. Kalau hanya C4 sama C5 gitu ya, baik. Kalau C4, C5, C6 amat baik. Gitu ya. Contoh, melalui kegiatan pembelajaran model problem based learning gitu ya, maka ini adalah kondisi peserta didik audien diharapkan mampu, ini kalau ini sudah peserta didik diharapkan mampu gitu ya, maka ini langsung peserta didik di sini dihapus. Atau ini di titik 2 gitu ya. Ini kan peserta didik diharapkan mampu, ini peserta didik mampu gitu. Menurut saya mana yang mau dikurangi gitu ya. Peserta didik mampu, ada kata menguraikan, menguraikan itu C4. Mengaitkan itu C4 gitu ya. Konsep mitigasi kebencanaan dengan benar, konsep kebencanaan dalam kehidupan nyata itu sama-sama C4 tuh. Gitu ya. Kalau saya menyarankan satunya C4, satunya C5. Contoh, yang nomor 2, peserta didik mampu mengevaluasi, menilai konsep kebencanaan dalam kehidupan nyata. Gitu ya. Karena anaknya sudah bisa menilai nanti. Ini dalam kehidupan nyata ini bencana alam apa gitu ya.
apakah karena banjir atau karena gempa gitu. Nah, anak-anak sudah bisa mengevaluasi itu, gitu ya. Atau lagi kalau mitigasi ini peserta didik ditambahi, peserta didik mampu membuat simulasi, gitu ya, membuat simulasi mitigasi bencana apa, gempa kah, banjir kah, yang sering di daerah ibu itu apa? Karena saya sering menggunakan modul ajar seperti ini kalau di daerah saya sering sekali banjir. Jadi simulasi mitigasinya adalah banjir, gitu. Itu Bu. Jadi ada C4, C5, C6. Itu nilainya akan amat baik. Oke, saya akan melanjutkan Bu. Saya direkam nggak apa-apa Bu? Kegiatan, nanti kegiatan, iya Bu Dila? Itu tuh soal jaringan tuh yang bagus. Iya, oke. Nanti semoga saya bisa mengirim rekaman secepatnya ya Bu. Karena beberapa hari itu Iya, rekamannya Bu. nggak ada. Baik. Jadi di kegiatan pendahuluan ini sudah bagus tuh ya. Ada kesadaran diri gitu ya. Semuanya sudah oke. Saya lihat terus sintak pembelajaran juga oke. Orientasi peserta didik pada masalah, mengorganisasikan peserta didik untuk belajar. Diferensiasinya sudah muncul, KSE-nya sudah ada gitu ya. Coba saya terngiang-ngiang coba di sini adalah ini hanya refleksi ya, menyimpulkan refleksi post testnya oke boleh, nggak masalah. Jadi nanti post testnya apa gitu nggak? Saya terngiang-ngiang ini glosarium tuh kok terlalu banyak gitu ya. Ini Ibu ambil dari beberapa buku atau benar-benar idenya Ibu. Nanti kalau glosarium terlalu banyak, itu takutnya plagiasinya tinggi gitu ya. Ini banyak banget menurut saya. Terus saya akan masuk ke sini, pemetaan. Saya lihat pemetaannya, kuesionernya oke, tidak ada masalah. Kemudian saya lihat covernya di sini. Nah, bahan ajar dan media itu tidak boleh dijadikan satu, saran saya. Memberi cover itu, Bapak Ibu, itu punya tujuan. Tujuannya mempermudah tim penilai. Kalau bahan ajarnya dikasih cover bahan ajar, kemudian bawahnya media, bawahnya itu kan ada yang harus saya checklist ya. Bahan ajar itu saya checklist. Oh, bahan ajar itu harus logis ya, runtut, sistematis. Oh, ada. Kalau nggak menemukan, kalau saya Bapak Ibu adalah prajab, biasanya ada wawancaranya, saya tanya, ini bahan ajarnya kok nggak ada, saya nggak kelihatan. Iya Bu, di situ, di situ. Nah, kalau Bapak Ibu bagaimana membuat ini Bapak Ibu tidak ada, tapi tim penilai itu bisa dengan jelas menilai. Jadi bahan ajar itu cover sendiri, media ajar, media pembelajaran cover sendiri, gitu ya. Oke. Jadi covernya bahan ajar. Ini dipastikan bahan ajar ini bukan ngambil di internet. Kalau saya lihat, kalau saya ginikan gitu ya, ini kayaknya ambil di web, gitu ya. Gitu. Dengan lihat jumlah warnanya, kemudian mitigasinya, gitu ya, dari pengalaman saya. Tapi buatlah sendiri Bu, gitu ya, benar-benar sendiri dengan kata-kata sendiri. Nanti kalau ini diturunitin, maka akan merah di sini, gitu ya. Oke, cukup 2 lembar saja yang kira-kira Bapak Ibu bisa menyampaikan itu di dalam pembelajaran. Ya. Oke. Nah, kemudian media ajar. Media ajar itu cover sendiri. Media ajar hanya video pembelajaran di TikTok. Media ajar itu benar. Itu kan ada nanti ada berbasis IT. Berbasis IT itu ada PPT, ada video pembelajaran. Konkretnya Ibu nanti dalam mitigasi itu apa yang dibawa konkretnya? Difoto, dimasukkan. Biar nilainya baik. Gitu ya. Nah, ini cover sendiri nanti media pembelajaran. Sama juga ini, lembar. Bu, Ya Bu Nila. media ajar tadi temukan yang di media ajar. Oke, jadi media pembelajaran itu cover sendiri. Kan kalau tadi kan bahan ajar dan media. Ya bahan ajar covernya bahan ajar. Isinya adalah materi dan itu diketik sendiri oleh Ibu dengan ide-ide sendiri. Tidak ngambil di internet seperti ini, yang ngambil copy sedikit tuh enggak. Gitu ya.
Kemudian kalau media, kasih cover sendiri, media pembelajaran. Isinya PPT yang Ibu pakai nanti. Kedua, video pembelajaran gitu ya. Kalau ada post-testnya menggunakan kuisis, kohort, dan lain-lain, silakan linknya ditaruh situ. Media konkretnya apa? Silakan difoto. Ya. Oke, baik. Kemudian lembar kerja peserta didik dan asesmen. Lembar kerja peserta didik itu satu cover saja. Lampiran asesmen satu cover saja, gitu ya. Oke, kemudian saya akan lihat. Saya lihat di sini untuk LKPD tidak ada masalah, gitu ya. LKPD-nya tidak ada masalah, penilaian sikap. Jadi nanti ada cover penilaian, gitu ya. Cuma di sini pengetahuannya, kisi-kisi penilaiannya kok C4, C3 gitu ya. C4, C3 maka nilainya Ibu nanti kurang. Karena apa? Karena yang dibutuhkan C4, C5, C6. Nggak butuh C3, C1, C2. Jadi kalau dalam kisi-kisi pembuatan soal itu untuk pengetahuan, ada C4, C5, C6, maka nilainya amat baik. Kalau ada 2 di antara 3 itu, oh C4 sama C6 saja, baik. Yang kita usahakan itu amat baik. Yang kita sedang usahakan. Jadi nggak ada C1, C2, C3 itu tidak ada nilainya nanti ya. Jadi dilengkapi. Oke, kemudian saya di bawah gitu ya, saya lihat soalnya sudah bagus gitu ya. Saya lihat di bawah itu kok ada masian ini refleksi diri. Mungkin Bapak Ibu refleksi diri itu sebenarnya mau dibuat checklist seperti miliknya Bu Nila itu bagus. Refleksi diri, penilaian diri. Jadi di Bu Nila itu sudah ada penilaian diri sama pembelajarannya, tetapi namanya refleksi gitu. Dan itu dibolehkan di kampus saya itu juga boleh. Nah, kalau checklist seperti ini, saya memahami apa itu mitigasi bencana. Iya, saya mampu mengaitkan konsep mitigasi bencana dalam kehidupan sehari-hari. Iya atau tidak? Saya mengusulkan ide kepada kelompok, iya atau tidak? Saya sibuk mengerjakan tugas saya, boleh. Saya tidak berani bertanya, saya membantu teman dalam menjawab. Saya aktif mengajukan pertanyaan. Hanya kalau mau dibuat lembaran seperti ini, Bapak Ibu, boleh. Kalau hanya 3 pertanyaan yang selalu saya sarankan, Bapak Ibu, hanya 3 pertanyaan ditaruh di PPT, anak-anak ditulis di sticky note, gitu, terus ditempel di papan. Nanti Ibu mau nyampaikan, gitu ya. Contoh, apa yang saya pelajari pada pembelajaran kali ini, gitu, anak-anak mau belajar apa disampaikan. Oh, mitigasi itu penting, gitu ya. Nah, disebutkan 1/2 bahasnya seperti itu. Kemudian ada apa yang kamu kurang ketahui, gitu ya. Nanti anak-anak membahas yang rata-rata siswa akan ada kayak hampir-hampir sama yang kurang diketahui. Nah, itu adalah penilaian diri, Bapak Ibu. Boleh, gitu ya. Semoga ini kalau penilaian pakai lembaran seperti ini, boleh penilaian dirinya. Karena penilaian diri itu harus ada. Karena ada indikator ya, ada di 36 indikator penilaian video UKIN. Nah, kemudian anak-anak juga boleh yang ditempel, boleh penilaian diri ini kemudian dikumpulkan gitu ya. Boleh langsung dikumpulkan, boleh dibahas 1-2 saja. Tergantung Bapak Ibu itu waktunya ada tidak. Gitu ya. Oke. Kalau refleksi Bu, refleksi apa bedanya dengan refleksi? Refleksi itu lebih kepada pembelajaran hari. Pembelajaran yang Ibu sajikan hari ini menarik tidak gitu ya. Ada yang perlu ditingkatkan kah di pertemuan selanjutnya gitu ya. Kadang-kadang pakai kuisis lagi ya, seperti ini lagi, kadang-kadang seperti itu. Oke, baik. Bu Nila itu ada glosarium. Glosarium ini ada di awal, ada di akhir. Pilih salah satu tempatnya dan jangan terlalu banyak. Itu nanti plagiasinya besar. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi Bu Nila? Saya sudah membaca modul ajarnya Bu Eptika. Ini sudah bagus ya. Saya hanya punya 3 catatan. Gitu ya. Catatan yang pertama, nomor TP. Gitu ya. Kalau yang lainnya sudah oke. TP.
tujuan pembelajaran itu tidak bisa sebanyak ini gitu ya. Takutnya waktunya tidak tutut. Kemudian harus sesuai dengan kaidah ABCD, audien, behavior, kondisi dan degree-nya harus ada. Kemudian memang harus kata kerja operasionalnya bisa menilai gitu ya, bisa mencapai TP-nya yaitu level hot C4, C5, C6 gitu ya. Jadi ini terlalu banyak. Saya paham pinginnya dari yang mengidentifikasi gitu ya, menjelaskan. Jadi mengidentifikasi itu dihapus. Kalau menganalisis itu masih C4, yang lainnya bisa dihapus. Menjelaskan gitu ya. Kemudian boleh jadi kalau menumbuhkan rasa ingin tahu ini kan sebenarnya KSE nih. Bisa diulang nggak, Bu? Gitu ya. Tadi yang Oke, baik. Jadi untuk terlalu banyak. Jadi silakan diambil 3 saja, yang C4, C5, C6. Contoh, setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, ini adalah kondisi peserta didik audien diharapkan mampu. Ada kata yang saya sarankan, menganalisis struktur virus dan bagian-bagiannya dengan tepat. Ini nomor 1. Karena kata mengidentifikasi, menjelaskan itu tidak bisa diambil. Gitu ya. Kemudian ada merancang upaya pencegahan penularan penyakit akibat virus berdasarkan pemahaman konsep dengan benar. Itu C6. Gitu ya. Kemudian C5-nya mampu. Ini adalah mengambil keputusan dengan tindakan yang tepat untuk menghadapi. Nah, boleh ini juga bisa mengevaluasi, Bu. Dihapus saja. Bisa mengevaluasi tindakan yang tepat dalam menghadapi informasi terkait virus yang beredar di masyarakat dengan bijak. Ini adalah mengevaluasi. Yang lainnya dihapus saja. Jadi yang diambil itu adalah poin yang pertama itu adalah yang menganalisis struktur virus dan bagian-bagiannya. Ya, Kemudian merancang upaya penularan penyakit akibat virus berdasarkan pemahaman konsep. betul dengan Dan benar yang ya. terakhir itu mengambil keputusan tentang tindakan yang tepat, Bu. Iya, jadi mengambil Itu keputusan itu kata-katanya udah diganti benar nggak, Bu? dengan mengevaluasi. Mampu mengevaluasi tindakan yang tepat dalam menghadapi. Jadi mengambil keputusan tentang itu boleh. Mengambil keputusan itu dihapus saja, diganti mengevaluasi. Boleh mengevaluasi tentang tindakan yang tepat. Tentang tindakan Oh yang iya, Bu. tepat dalam gitu. Berarti C4, C5, C6-nya ada semua. Ya, Bu. Jadi yang mengambil keputusan itu dihapus, jadi mengevaluasi Evaluasi. tentang tindakan, Bu ya. Iya, itu berarti itu kan C5. Merancang C6, menganalisis C4. Oke, kemudian saya lihat pembelajarannya dan semuanya sudah oke, Bu. Tidak ada masalah. Cuma di sini memang ada pemetaannya memang belum selesai ya, Bu. Yang mana, Bu? Pemetaannya. Ini. Oh, Hmm, kalau ini memang karena kemarin tuh nama siswanya tuh saya belum tahu nama siswanya, Bu. Jadi belum saya tulis di sini. oke, baik. Nanti biar jangan sampai lupa gitu ya. Kalau lupa upload itu kan. Jadi Iya, iya, Bu. pemetaan gitu ya sama Heeh. soalnya seperti apa. Kemudian catatan saya yang ketiga itu ada penilaian pengetahuan. Saya buka lagi. Penilaian pengetahuan. Saya lihat lagi. Yang lainnya sudah ini. Nah, di sini ada C4, C2, C2. Nah, ini nggak bisa. Jadi memang harus isinya hanya C5, C4, sama C6. Lainnya C2, C2, C3 itu dihapus saja. Atau diganti. Diganti C4, C5, C6. Gitu ya. Karena yang mendapatkan nilai, jadi nanti kan ada indikator penilaian. Saya lupa nomor berapa. Jika evaluasi itu
level kognitifnya C4, C4, C5, C6, maka amat baik. Jika hanya ada 2 dari ketiga tersebut, maka baik. Gitu. Yang lainnya oke, Bu. Tinggal direvisi sedikit. Berarti kalau Mm-mm. berarti kalau misalnya ini kan soalnya ada C2 dan C berapa? C2, ada C4, Nah, yang C5, C2 C6. itu saya hapus. Saya Terus hapus yang diganti. C2-nya. Kalau misalnya diganti ya. Iya, diganti C4 atau C5, Oh, nggak masalah. oh iya, Bu. Oke, baik. Ada yang ditanyakan lagi, Bu? Tidak, Bu. Oke, baik. Saya akan